Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah pada siang hari ini 13.30 ya, 13.23 saya sedang mencoba untuk cerita-cerita ini ya, cerita-cerita tentang satu produk yang luar biasa ya, yaitu namanya Green Boss. Oke, bagi teman-teman yang baru nyimak, alhamdulillah sudah ada beberapa orang yang hadir di Facebook saya nih ya. Selamat bergabung, selamat siang, dan mohon maaf kalau di istirahat siang ini saya menyita waktu sebentar ya untuk bagaimana lebih kenal dengan yang namanya Green Boss ya. Ingat cucian pasti harus ingat Green Boss. Nyuci jadi makin ringan, bersih dan hemat pastinya ya dengan Green Boss HNI. Nih saya sudah pegang Green Boss HNI ya, luar biasa. Nanti saya akan coba telepon ya, saya akan telepon hadirkan salah satu pakar Green Boss yang memang beliau paham banget ya dengan Green Boss ya. Beliau sudah ada di ujung sana ya. Mas Almer, bisa kedengeran nggak suara saya ya? Ya, assalamualaikum. Kedengeran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi di mobil ya, kayaknya gambarnya belum bisa tampil ya. Iya. Teman-teman, ini beliau lagi di mobil nih, nggak apa-apa lah ya, karena tadi saya coba hubungi dan beliau termasuk pakar Green Boss yang memang paham banget, paham betul. Nanti kita bisa simak, nanti kita bisa dengarkan pemaparan beliau ya. Dan sebelum nanti ke beliau, saya juga ingin memberikan gambaran singkat ya, bahwasanya setiap keluarga ya, setiap kita pasti butuh atau perlu yang namanya deterjen. Nah, deterjen itu ada yang deterjen ya, mungkin ada kelas-kelasnya pastinya ya gitu. Nah diantaranya fungsi deterjen ini ya untuk mencuci pakaian ya, untuk nyuci pakaian lah intinya ya. Dan oleh karena itu, karena setiap keluarga itu memerlukan yang namanya deterjen, nah berarti deterjen ini merupakan salah satu kebutuhan dasar ya, meskipun nggak ditulis menjadi 9 kebutuhan pokok ya, seperti beras, gula gitu ya. Tapi insya Allah ya hari ini tanpa ada deterjen mungkin ya cucian jadi kurang bersih. Dan luar biasanya teman-teman semua, sahabat-sahabat di Facebook ya, kini sudah hadir yang namanya Green Boss ya. Dari namanya aja kan sudah green ya, hijau ya, mencuci dengan ramah ya. Dan ini insya Allah kalau kita paham pemakaiannya ya nggak jauh beda dengan Green Boss atau dengan deterjen yang lain. Ternyata Green Boss juga bisa lebih murah ya. Baik, di ujung sana sudah ada salah satu pakar atau apa ya, yang paham banget lah ya. Beliau juga bisa menjelaskan seperti apa sih Green Boss yang ada di HNI ini ya. Mungkin teman-teman sahabat-sahabat semua bisa nyimak dari pemaparan sahabat saya ini ya. Monggo silahkan Mas Almer ya, saya undang antum ya siang ini untuk bersama-sama teman-teman di medsos nih ya. Gak apa-apa walaupun dengan suara ya. Silakan. Oke. Mungkin kita sambil dua arah aja ya. Iya, siap dua arah. Ini juga teman-teman juga baru berapa nih ya? Baru 13 yang nyimak di channel Facebook saya ya. Mungkin insya Allah akan terus bertambah insya Allah. Oke, ini di-record kan ya? Direkam kan ya? Gampang nanti, gampang. Tinggal di download aja nanti bisa. Kita bahas Green Boss ya. Kita mulai dari apa nih? Coba lempar satu pertanyaan aja deh.
mungkin kan setiap keluarga itu kan pasti butuh greenwash ya, dan hari ini kan setiap keluarga pasti butuh deterjen gitu ya, dan hari ini kita tahu kan ada pastinya ada kelas-kelasnya lah ya, deterjen yang ada di pasaran itu, dan alhamdulillah kemudian hadir nih deterjen yang ramah lingkungan, deterjen yang memang sesuai dengan perkembangan zaman, karena kesini kan kita nggak boleh merusak alam gitu ya. Nah mungkin greenwash ini memang diciptakan seperti apa sih Mas Almer ya? Apa namanya bahan-bahannya kok bisa dikatakan sepengetahuan Mas Almer itu greenwash ini kok disebut ramah lingkungan gitu loh? Bukannya namanya deterjen itu pasti merusak gitu ya? Gitu. Sebelum Mas Almer jawab, teman-teman juga bisa bertanya ya, bisa nulis di chat di kolom komentar di Facebook, nanti insya Allah langsung bisa tampil di layar ya. Silahkan teman-teman ya. Gimana itu Mas Almer ya? Oke, mungkin kita cerita dulu kenapa sih greenwash itu kok hadir di HNI kok menghadirkan greenwash gitu ya. Sebenarnya itu karena keresahan melihat ibu kita di rumah masing-masing pada saat cuci pakaian. Jadi ya di Indonesia ini kita terlanjur dicuci otaknya bahwa deterjen itu busanya harus banyak, betul ya, gitu. Wow, iya. Nah, jadi orang tua kita dalam hal ini ibu kita buat nyuci baju sebanyak itu sekeluarga, bajunya papa, mama, anak-anaknya gitu ya. Bayangin segitu banyak, mereka harus nyuci, disikat-sikat, dan ingat kalau busanya banyak, artinya bilasnya juga nggak bisa tuh sekali 2 kali tuh. Berarti ngebilas pun harus 3 kali 4 kali. Nah, saya nggak tahu nih Pak Fatoni pernah nggak nyuci sendiri ya, tapi kalau nyuci sendiri ngebilas itu capeknya bukan main karena pakaiannya udah basah kan. Jadi pakaiannya udah basah, harus diangkat dipindahin ke ember yang satu nih waktu ngebilas. Habis itu siapin ember kedua buat pembilasan kedua, angkat lagi, pindahin lagi gitu kan. Nah, iya betul. Siapin ember ketiga dan siapin ember keempat, itu capeknya luar biasa. Jadi nyikatnya juga udah capek, ngucek-nguceknya udah capek, bilasnya capek. Habis itu masih harus jemur, habis itu gosok. Jadi bisa dibilang kita pernah survei itu, Bu, pekerjaan rumah tangga apa sih yang bikin paling capek? Mereka jawabnya nih rata-rata nyetrika pakaian katanya, setrika pakaian. Tapi sebenarnya mereka lupa, kan namanya capek itu kan berarti kan timbul setelah ada kegiatan sebelumnya, betul kan? Betul. Kalau kita olahraga, capek kan setelahnya gitu kan. Nah, pertanyaan kita sebelum ibu nyetrika, paginya ibu ngapain gitu. Nah, oh iya ya, tadi saya nyuci pakaian sebanyak itu, satu-satu dikucekin satu-satu, dibilas sampai 4 kali. Itulah yang ternyata bikin mereka capek. Pegel-pegelnya baru berasa waktu lagi nyetrika siang harinya gitu loh. Nah, ujung-ujungnya kalau udah capek, ya kasihan ya, terus jadi cepet emosi ya kan. Orangnya kan gitu. Jadi lagi capek kan, anaknya rewel sedikit, kita jadi lebih cepat emosi gitu. Jadi greenwash nih HNI ini menghadirkan greenwash sebenarnya bukan cuman untuk menghadirkan hasil yang bersih, ramah lingkungan, tapi lebih dari itu. Jadi benar-benar membawa perubahan di dalam rumah tangga kita gitu. Kalau energi udah bisa dihemat, sedemikian rupa, itu bisa kita alokasikan ke yang lain, mendingan. Jadi kita bisa bilang daripada ngucekin pakaian satu-satu, mendingan ngecekin PR anak, bener nggak? Gitu kan? Nah, itu betul. Apalagi sekarang zaman daring ya. Berjam-jam waktu kita dipakai ngucekin pakaian satu-satu, mendingan ngecekin PR anak, itu jauh lebih bagus ya kan gitu. Jadi berawal dari keresahan itu dan melihat ini kok masyarakat kita tanda kutip ya dikerjain aja nih sebenarnya sama pabrik yang deterjen ya gitu. Nah dari situlah awalnya
Jadi kita pengen ngerubah itu, kita pengen ibu-ibu di setiap rumah tangga di Indonesia bisa nyuci baju dengan tenaga yang minim, dengan air yang lebih minim, yang lebih sedikit, artinya kita hemat air, dan ujung-ujungnya tenaga mereka lebih banyak, waktu mereka lebih banyak, dan bisa digunakan ke hal yang lebih produktif. Apalagi nih mau masuk bulan Ramadan nih, daripada ngucekin pakaian mendingan kita buat tadarusan ya kan, atau kita buat kegiatan yang lain yang lebih ini. Ngapain energi kita dia bisa habisin untuk urusan cuci pakaian, serahin aja sama greenwash gitu. Jadi gini, kita cerita dikit bahwa busa itu diciptakan, busa yang banyak itu diciptakan itu sebenarnya dari sisi kimianya itu untuk menciptakan efek psikologis sebenarnya. Kita kan kalau melihat udah busa sebanyak itu ya, berikutnya apa sih pikiran kita? Pasti ngucek kan, nyikat kan. Iya. Gitu. Pertanyaan saya, itu akhirnya baju kita bersihnya gara-gara deterjen apa gara-gara tangan kita tuh? Atau gara-gara ucekan tangan kita yang terlalu kenceng kali ya. Kekuatan ngucekan tangan kita jauh lebih kuat dibanding, ya kan? Gitu. Jadi bisa dibilang tuh selama ini kok seharusnya kan kita udah beli deterjen nih. Seharusnya deterjen dong yang bekerja untuk kita. Kan kita udah beli. Betul tuh. Tapi kok selama ini kok kita beli deterjen dan kita yang disuruh kerja sama dia, ya kan? Nggak benar. Nggak fair ya. Nggak benar. Udah beli mahal-mahal. Gitu. Iya, kita udah beli dia supaya dia jadi solusi buat kita. Loh kenapa kita masih disuruh capek-capek kayak begitu? Nah, makanya dengan Greenwash HNI inilah yang kita mau rubah total. Gitu. Jadi ya kita tinggal nampung air, masukin deterjennya 1 saset di dalam ember gitu ya, terus dibuka kayak biasa gitu. Habis itu kita rendam. Nah, di sini bedanya. Kalau kita habis rendam 30 menit misalkan ya, 30 menit atau ada orang sampai 45 menit. Habis itu kita udah langsung proses pembilasan kan. Paling pun kalau dikucek bagian kerah lah, bagian lipatan lah, paling gitu-gitu aja gitu. Tapi bukan seluruh bagian dari pakaian yang harus dikucek. Ya kan? Nah, bilasnya pun nanti hanya sekali 2 kali udah gitu. Nah, kalau yang tadi yang deterjen konvensional kan enggak tuh. Habis direndam, dia kucekin satu-satu, dia sikatin satu-satu, habis itu bilasnya sampai bisa 3-4 kali. Jadi jauh kita menghemat tenaga, menghemat waktu, menghemat air, dan sisa limbahnya ini juga masih bermanfaat nih untuk greenwash nih. Wah, luar biasa. Nanti tuh berikutnya tuh kita jadi nih greenwash tuh tanda kutip limbahnya aja masih bermanfaat gitu, bisa ya kan. Pak Fatoni udah tahu kan bisa buat apa aja kan, bekas cuciannya itu ya gitu. Iya betul. Bisa buat siram ke halaman rumah, ke tanaman gitu kan ya, ke ini, atau bisa buat bersih-bersih garasi ya kan, atau bisa betul. buat nyikat kamar mandi gitu kan. Dan yang perlu, ini karena lagi corona, kita cerita dikit ya. Jadi greenwash ini itu tadi itu basicnya ya, dasarnya kenapa saya menghadirkan greenwash, karena ingin benar-benar ngerubah total gaya cara kita mencuci di rumah, sehingga kita bisa menghemat segala hal itu tadi. Nah, kedua, untuk mendapatkan itu semua tidak perlu mengeluarkan uang yang lebih mahal. Nah, itu juga yang paling penting gitu. Tapi banyak orang mungkin salah berpikirnya, karena yang orang lihat tuh hanya harga deterjennya, tapi mereka melihat berapa sih yang harus digunakan, berapa banyak yang harus dari deterjen itu yang digunakan gitu untuk proses mencuci supaya bersih, ya kan? Nah, ini udah hitung-hitungan duit nih. Iya, benar gitu. Nah, karena ini ujung-ujungnya kan ini ya gitu. Tapi kita bisa secara yakin bahwa penggunaan greenwash itu jadi gini, 1 saset greenwash itu bisa untuk 25 kali pencucian, betul kan? Gitu. Betul. Itu setara dengan 2 kilo deterjen konvensional. Gitu. Masya Allah. Kalau deterjen konvensional itu dia sekali make itu bisa sampai hampir 100 gram sekali pencucian ya, gitu. Sedangkan kita kan udah langsung disasetin tuh ya per 25 gram. Itu untuk sekali pencucian. Jadi simpelnya begini deh. Kalau biasa gimana? Bu beli deterjen simpel nih. Misalkan dalam sebulan beli deterjen konvensional itu 2 bungkus,
Kalau udah pakai green wash berarti hanya beli 1 bungkus green wash, kurang lebih. Jadi kita setengahnya. Catat tuh teman-teman ya. Ujung-ujungnya uang yang dikeluarkan setiap bulan jauh lebih hemat pada saat kita memakainya itu green wash. Itu udah hitungannya itu udah jelas sekali. Jadi kita bisa separuhnya gitu. Jadi yang biasanya mungkin setiap bulan ibu pakai 4 bungkus deterjen gitu ya. Kalau pakai green wash berarti hanya memakai 2. Pokoknya kita setengah. Hanya 2. Ya, jadi ujung-ujungnya uangnya lebih hemat. Jadi hemat. Ya, jadi dengan segala macam keuntungan tadi itu ya, gitu. Tapi jadi udah dapat keuntungan plus lebih hemat lagi. Ini kan mantap banget HN ini. Gitu. Luar biasa. Penjelasannya kayak teman-teman banyak yang pada nanya ini. Cuman mohon maaf nih, sayang ternyata chatnya belum bisa dikirim nih ya. Pak Adi Chandra dari Prabu Muleh juga lagi nyimak. Ada Muhammad Reza, ada Bu Ita nih lagi ngetekin mitra-mitranya nih, luar biasa ya. Ummu Najwa, Bu Astuti dari Semarang. Wah, nih saya baca di ini ya, wah rame banget nih ya. Mbak Nurul hadir, Pak Imam Ropingi, luar biasa. Jadi intinya ini tadi Mas Almer cerita bahwa green wash ini pertama hemat air karena memang nggak perlu bolak-balik bilas ya, Mas Almer ya, bener ya? Betul. Nah, terus juga apa namanya hemat tenaga karena tadi ya kalau malam mungkin ini capek ya karena gosok gitu ya. Ternyata bukan masalah gosoknya yang capek, ternyata kegiatan sebelumnya ya. Jadi nyucinya itu yang capek. Tapi kan hari ini udah pakai mesin, Mas. Jadi mungkin apa namanya nyucinya nggak perlu kucek-kucek lagi. Jadi kan nggak capek sebenarnya, emang gosoknya yang capek ya, tapi ternyata karena sekali bilas jadi hemat listrik mungkin ya Mas Almer ya. Oke, listriknya kita berikutnya masuk nih ke mesin cuci ya. Mesin cuci, kalau tadi masih manual ya. Kalau tadi manual nih ya. Tapi gini Mas Almer, saya punya cerita tuh. Kalau dulu saya pernah ini ya ngerendam pakaian tuh karena mungkin saking sibuknya ya aktivitas ya. Jadi pakaian itu ternyata apa namanya kelupaan sampai besoknya gitu karena saya belum kenal green wash atau dulu belum ada green wash kali ya gitu. Itu luar biasa itu. Jadi besoknya baru ketahuan tuh kalau saya lagi ngerendam pakaian yang sudah saya kasih deterjen tuh ya, luar biasa. Nah ternyata itu kayak apa ya baunya itu ya, padahal itu saya mau buang sayang banget gitu. Jadi bukan malah hemat ya, malah ngabisin banyak itu pewangi dan sebagainya. Iya, betul. Nah, green wash saya pernah nyoba tuh Mas Almer. Saya pernah nyoba green wash tuh. Ternyata sampai besoknya ya, bahkan saya iseng banget tuh, nyobain lagi sampai 2 hari tuh. Ternyata ya bau itu nggak ada. Nah, ini gimana itu kok bisa begitu Mas Almer? Ya, itu karena bahan baku. Itu karena bahan baku ya. Bahan baku yang kita pakai yang apa ya, bahasanya tuh biodegradable kalau bahasa ininya ya. Jadi bahan-bahan kita yang bisa diurai sama tanah gitu. Jadi ya gampangnya bahan kita jauh lebih apa ya, jauh lebih enzimnya itu kali ya, bukan ya? Gitu. Ada enzim katanya ya. Ya itu juga. Jadi sebenarnya itu banyak banget ya keunggulan-keunggulan yang kita masukin ke green wash. Nah, Masya Allah. Kita coba nih dari mana dulu ya? Dari enzim nih, ngomong enzim ya, boleh ya? Oh iya siap. Nah, ini salah satu yang kita harus kampanyekan untuk teman-teman yang sudah memakai green wash ataupun yang belum sempat yang akan memakai green wash. Jadi gini, ini kan lagi corona, kita lagi pandemi corona ya. Nah, kita sama-sama tahu bahwa corona itu, si virusnya itu dia nukleusnya itu, inti virusnya itu dia dilindungin, diselaputin sama lapisan yang terbuat dari lemak dan protein. Lemak dan protein. Ini yang bikin si corona itu makanya disebutnya corona karena asal katanya dari crown atau dari mahkota. Karena dia mahkota. Semacam dilindungin sama mahkota yang terbuat dari lemak dan protein. Ini agak unik kalau corona karena biasanya lemak doang gitu. Nah, makanya kita disuruh mencuci tangan kan pakai sabun. Karena sebenarnya itu untuk menghancurkan lemaknya gitu. Tapi habis itu langsung bilas supaya dia
lepas dari tangan kita. Nah, di green wash kita ada memasukkan enzim yang salah satunya adalah enzim protease. Jadi enzim protease ini dia akan melahap apapun yang berbasiskan dari protein, baik itu noda makanan, baik itu sisa noda makanan, atau termasuk juga dari protein si virus. Wah, luar biasa nih. Jadi catat teman-teman. Kalau kita cuci baju kita pakai green wash, misalkan nih ada virus di baju kita, itu bukan hanya lapisan lemaknya saja yang dirusak sama deterjen kita, tapi lapisan proteinnya pun ikut langsung dimatikan. Jadi istilahnya kalau kita hanya mencuci tangan biasa ya, ibaratnya itu virus kita kita berdarahin sampai akhirnya dia mati perlahan-lahan gitu ya istilahnya ya, kita bikin dia berdarah, terus dia bleeding, dia berdarah-darah sampai dia mati. Tapi kalau pakai green wash, udah lemaknya kita serang, proteinnya pun kita serang pakai enzim protease itu. Jadi dia istilahnya mati di tempat gitu, langsung kayak langsung kayak kita tembak lah istilahnya gitu ya. Nah, jadi itulah keunggulan green wash. Maka dari itu siap. Alangkah baiknya kalau habis nyuci pakaian, yang limbah yang bekas dari pakaiannya itu jangan langsung dibuang gitu. Itu bisa dipakai buat bersihin garasi rumah, bisa buat bersihin gagang-gagang pintu di rumah, ya kan? Iya, betul. Kaca-kaca segala macam atau apapun itu untuk melindungi rumah kita dari virus, termasuk virus corona. Masya Allah. Gitu. Nah, jadi limbahnya aja masih bermanfaat karena enzimnya itu kita banyak persentasenya ya. Jadi walaupun udah dipakai nyuci baju itu bukan berarti habis itu hilang enzimnya, tidak. Gitu. Jadi kita pemakaian kita semua dalam konsentrasi yang tinggi gitu. Makanya itulah yang bikin kenapa green wash itu hemat pemakaiannya, karena hemat banget, luar biasa, tinggi banget kan gitu. Makanya bubuknya kan sebenarnya kalau kita perhatikan bubuknya green wash kan agak kayak garam ya, agak kayak basah gitu ya, karena itu saking tingginya zat aktif yang ada di situ. Jadi itu daya bersihnya kuat, termasuk untuk mematikan lapisan lemak di virus, plus ada enzim protease yang untuk menghancurkan lapisan protein di virus itu. Jadi kita harus lindungi rumah kita hanya dengan green wash, itu udah lebih dari cukup untuk melindungi rumah kita. Selain dengan protokol yang kita laksanakan secara pribadi ya untuk tubuh kita. Tapi kalau rumah kita itu dengan green wash bersihin semuanya. Gagang pintu lah, kaca lah, semuanya deh, semuanya deh gitu. Itu bisa dibersihkan pakai green wash gitu. Nah, itu dari enzim protease gitu. Itu salah ada lagi Bang selain protease itu ya, enzim. Ya, enzim apa lagi? Tapi yang paling unggul ya. Kondisi saat ini tuh memang protease tuh. Itu protease. Yang paling relevan dengan ada corona ini gitu ya. Itu yang paling berfungsi sekali dia gitu. Nah, kayaknya nggak perlu pakai bekas cucian itu Mas Almer ya. Maksudnya ya pakai green wash yang baru aja masih ini kayaknya ngirit banget itu. Yang bekas cucian itu buat di kamar mandi di garasi atau di emperan gitu aja kali, itu bersih lagi. Kalau saya tuh di rumah pakai saya ambil green wash yang saset, saya masukin ke tempat kayak buat nyemprot air tuh, yang kayak buat nyetrika tuh. Iya semprotan ya. Masukin situ, saya kasih air, saya aduk-aduk, saya kocok-kocok. Nah, itulah saya pakai buat bersihin kaca rumah, bersihin gagang pintu rumah. Nah, terus bersihin bersihin meja dapur. Wah, itu mantep banget green wash tuh buat dapur ya, buat ini kompor itu loh, dapur kotor kita, buat meja makan. Wah, itu mantep banget. Jadi akan dicoba deh. Kayaknya pemirsa perlu nyobain ini. Ya, jadi bisa biar makin jadi suami soleh pokoknya. Air itu. Gitu. Nah, tadi nanya apa juga, mesin cuci ya, mesin cuci. Ya, mesin cuci Mas Almer ya. Jadi gini, mesin cuci ini ada dua. Dia mesin cuci ada yang front load, yang bukaan depan, yang pintunya bukaan depan. Ada juga yang top load, yang pintunya masih di atas ya. Betul. Makanya kalau kita ke supermarket yang konvensional, biasanya deterjennya dibilang deterjen Matic, karena Matic itu menunjukkan bahwa ini untuk dipakai di mesin cuci. Nah, itu pun masih dibagi dua tuh, ada deterjen Matic buat front load yang bukaan depan, ada mesin cuci deterjen yang buat bukaan atas. Nah, yang buat bukaan depan ini dia benar-benar
nggak boleh ada busanya. Jadi busanya harus sedikit karena dia bisa merusak sensor yang ada di dalam mesinnya itu. Nah, jadi gampangnya begini. Deterjen untuk mesin cuci yang bukaan depan itu otomatis bisa dipakai untuk mesin cuci yang bukaan atas, gitu ya. Tapi kalau deterjen yang untuk bukaan atas itu nggak bisa. Belum tentu. Oh, tidak bisa malah ya. Siap. Nah, green wash itu adalah deterjen yang sudah secara ininya masuk ke kategori mesin cuci bukaan depan. Jadi bisa dipakai untuk mesin cuci bukaan depan ataupun bukaan atas, gitu ya. Yes. Nah, jadi bisa dipakai dua-duanya. Nah, apa sih keunggulan green wash untuk mesin cuci? Nah, ini silakan coba di rumah masing-masing nih ya. Nih, kayaknya pakai mesin cuci semua sekarang itu. Kalau masih ngucek kayaknya itu ya mungkin masih ada sih ya. Tapi 80% lah, 90% lah udah pakai mesin cuci kayaknya. Ya. Nah, terus gini. Nah, ini silakan dicoba di rumah. Di rumah pasti ada punya gelas atau mangkok cangkir, gelas gitu. Gelas. Yang sudah menguning karena biasanya bekas teh atau kopi biasanya tuh, ya. Pasti ada di rumah. Gelas-gelas yang sudah menguning, berkerak gitu ya, ada kayak keraknya warna-warna kuning gitu ya. Nah, nanti di rumah coba biar kelihatan hasilnya itu gelasnya yang udah menguning itu diisi setengah aja biar kelihatan perbedaannya nih ya, before afternya ya. Iya. Terus masukinlah bubuk deterjen green wash dikit aja lah, 1 sendok teh gitu ya ke dalam gelasnya itu. Habis itu diaduk-aduk. Lebih cepat lagi kalau pakai air hangat ya, tapi enggak. Oh, air hangat ya, lebih bagus. Nah, terus dimasukin, diaduk-aduk, udah diemin aja, tinggalin aja gitu. Nanti setelah berapa lama coba balik lagi, airnya dibuang, lihat deh nanti. Yang yang kena rendaman green wash itu langsung bening kinclong lagi. Sedangkan yang di atasnya masih kelihatan kuningnya kan, yang tidak kena green wash itu. Nah, itu hanya untuk melihat perbedaannya. Jadi, silakan gelas-gelas yang udah menguning, yang udah banyak keraknya, masukin ke baskomnya sebelumnya masukin dulu green wash gitu ya. Udah rendem deh. Kalau mau lebih cepat pakai air hangat silakan. Gitu. Wah, itu gelas baru lagi, kayak baru lagi. Masya Allah. Gak perlu beli gelas baru buat lebaran. Jadi... Itu kenapa harus air hangat itu ya? Air hangat lebih bagus. Tidak harus, tapi kalau karena gini, karena di green wash ada oksigen aktif, ya. Ini nih. Sebenarnya oksigen aktif inilah yang bikin kenapa kita nggak mesti ngucek-ngucek tadi itu kalau pakai manual. Oh, catat nih teman-teman pemirsa nih. Iya, dibantu diangkat sama oksigen. Makanya sebenarnya ya green wash itu coba ambil gelas yang bening gitu ya, yang kelihatan clear gitu, masukin deh bubuk green wash ke dalam gelas yang udah ada airnya. Terus perhatiin dari dekat. Itu sebenarnya kayak ada gelembung-gelembung ikan sebenarnya. Kelihatan kok itu. Oh, siap. Nanti teman-teman harus nyoba pokoknya ya. Teman-teman harus nyoba pokoknya. Oksigen aktifnya gitu. Nah, gitu. Jadi, oksigen aktif ini akan jauh lebih cepat kerjanya pada saat di suhu hangat atau di suhu panas hangat menuju panas gitu ya. Dia jauh lebih cepat. Jadi masalah waktu aja. Dia lebih cepat kalau dia hangat gitu. Tapi tidak hangat pun nggak apa-apa, tetap bisa ya gitu. Tetap bisa. Siap. Ini hanya untuk mempercepat aja. Nah, tadi kerak-kerak yang tadi itulah diangkat sama si oksigen aktif itu. Gitu. Nah, jadi gelas yang tadi udah kuning-kuning, banyak kerak-keraknya itu dicopot lah sama si oksigen aktif yang ada di dalam green wash tadi. Nah, dengan pola yang sama, dengan cara yang sama, itu yang juga terjadi di dalam mesin cuci kita. Mesin cuci. Oh, gitu. Ya. Kalau mesin cuci kita di dalamnya udah banyak kerak ya, ada sisa-sisa ini segala macam, misalkan sebelumnya otomatis rontok ya itu kan dia. Otomatis rontok seiring Masya Allah. Catat pemirsa. Makanya sebenarnya kalau kita ke supermarket yang kelas meneng middle yang kayak Ranch Market gitu ya, yang kayak supermarket yang banyak barang impor, sebenarnya di luar negeri itu dijual tuh. Jadi ada bentuknya kayak bubuk atau ada juga yang bentuknya udah jadi bola gitu ya. Itu untuk namanya pembersih tabung mesin cuci.
gitu. Oh gitu, Kalau di ya luar ya negeri itu ya. pada pakai itu. Jadi mereka apa dia menjalankan mesin cucinya Nyuci tanpa mesin cuci, tapi nyuci dimasukin mesin cuci. iya pembersih tabung mesin cuci. Nah itu kalau kalau di luar itu umum digunakan, tapi di Indonesia memang barangnya belum masuk ya. Tujuannya apa? Tujuannya dari itu adalah untuk membersihkan tabungnya itu tadi sebenarnya. Dan itu harganya mahal, bisa berapa ratus ribu gitu, harga ininya Masya ya, Allah, Masya Allah. pembersihnya itu. Nah, kalau dipakai greenwash udah nggak perlu lagi pakai barang itu, gitu. Karena fungsi dia udah ada di dalam greenwash, gitu. Jadi setiap hari kita nyuci pakai mesin cuci, berarti setiap hari pula itu kita merawat mesin cuci kita, gitu. Makanya dulu kan ada testimoni orang yang ngerasa kok mesin cucinya putarannya udah nggak bagus, pas dia udah pakai greenwash tiba-tiba nggak berapa lama kok oke Makin aja. lancar. Iya, karena udah dibersihkan tuh sisa-sisa kerak-kerak yang ada di dalam itu. Gitu. Luar Gampangnya biasa. lihatlah dengan yang gelas tadi itu. Itulah yang terjadi dalam mesin cuci kita juga. Gitu. Jadi alhamdulillah banyak banget sih keunggulan greenwash ya yang yang ada di greenwash HN itu. Ya tujuannya semuanya tuh untuk supaya all in one gitu. Jadi ibu-ibu dapat semua manfaat dari satu produk yang pemakaiannya ternyata setengah lebih hemat gitu. Jadi malah bisa saving ya, malah bisa uangnya malah bisa banyak yang dihemat. Lebih hemat. Betul. Berarti betul. berarti gini, kalau masih bilang greenwash itu mahal, berarti memang belum, bisa jadi belum tahu bagaimana cara menggunakan ya, cara pemakaian, atau bisa jadi belum semua informasi yang tadi Mas Almer sebutkan itu mungkin bisa jadi belum masuk tuh Mas Almer ya gitu. Betul. Jadi anggapannya masih kayak deterjen biasa gitu ya. Betul. Jadi ginilah kita visualkan lah ya. Ada ibu-ibu A, ada ibu-ibu B. Yang ibu-ibu A pakai greenwash. Setiap kali dia cuci, dia cukup gunting dia cukup pakai satu saset dimasukin ke mesin cucinya. Betul ya? Nah, betul. Ibu-ibu yang B, dia pakai merek deterjen Matic yang terkenal ya, yang konvensional gitu. Yang isinya lebih gede gitu. Kalau yang ini kan cuma 500 gram ya. Ini secara kemasan lebih gede gitu ya. Nah, di dalamnya itu udah ada sendok. Nah, satu sendok itu yang harus dia pakai kan supaya hasilnya bersih kan gitu. Betul. Kalau dia pakainya di bawah takaran pasti hasilnya nggak akan bersih kan gitu. Nah, jadi satu sendok itu dia pakai, dia masukin juga ke mesin cuci dia. Satu sendoknya itu ukurannya 85 gram. Kalau dia 85 gram. Iya, sedangkan satu saset greenwash berapa? 25 gram. 25. Ini 25 gram satu sasetnya ya. Betul. Iya, jadi kita tuh makainya sepertiga berarti ya. Sepertiga lebih hemat gitu. Udah makainya sedikit. Iya, jadi walaupun yang si ibu-ibu B tadi dia belinya langsung 1 kilo, tapi jauh lebih cepat habis ketimbang yang greenwash gitu. Jadi mungkin itu di tengah bulan udah habis tuh deterjen yang 1 kilo tadi. Sedangkan ibu ini setiap hari hanya memakai 1 saset. Gitu. Jadi ibu ini masih pakai greenwash, yang ibu yang B tadi udah beli lagi satu lagi. Mas. Jadi kita harus ngelihat di akhirnya kan, gitu. Betul. Akumulasi nanti akhirnya 1 bulan pemakaian. Kan? Nah, ternyata di akhir bulan uang yang dikeluarkan sama si ibu B jauh lebih banyak ketimbang ibu A yang pakai greenwash. Gitu, kita harus melihatnya secara ditarik ke belakang kan, kita harus lihatnya kan. Gitu. Dibawa ke akhir bulan gitu. Iya, di akhir bulan. Ternyata yang pakai greenwash jauh lebih malah keluar uangnya malah lebih sedikit. Walaupun terkesan kok kesannya lebih mahal, padahal tidak, karena makainya itu yang sangat efisien itu loh gitu. Tapi dengan berbagai manfaat yang ada di dalamnya tadi gitu. Nah, itu yang ininya. Makanya kita disebut konsentrat. Nah, ini ada kata baru nih, konsentrat. Ibu mungkin sering dengar apa itu konsentrat, cuman masih bingung. Saya jelaskan dengan suatu gambaran yang sangat gampang nih. Gini ya, misalkan ibu mau buatin anak ibu susu, ya. Jadi ibu punya susu bubuk yang ada di dalam kaleng, gitu ya. Ibu punya 2 anak nih. Ibu mau ngasih susu ke 2 anak ibu ini. Cuman bedanya gini, yang anak pertama ibu masukin susunya 1 sendok bubuk susu itu ke cangkir kecil, oke? Gitu. Yang anak kedua
ibu masukin satu sendok bubuk susu juga, tapi ke gelasnya misalkan teko gitu ya, gitu misalkan ya. Jadi kan kalau di cangkir kecil kan air putihnya lebih sedikit, betul kan? Nah, betul. Yang di teko air putihnya jauh lebih banyak, pasti Lebih kan? banyak. Tapi jumlah susu yang dimasukin sama-sama 1 sendok nih, yang ke cangkir sama yang ke teko, oke? Oh. Nah, pertanyaan saya, nilai gizinya itu ada di bubuk susunya apa di air putihnya? Ya di bubuk susunya lah. Persis. Jadi kalau kedua anak ibu mau mendapatkan nilai manfaat yang sama persis, berarti dua-duanya harus ngabisin susunya kan? Cuman betul. pertama minum susunya cukup secangkir itu glek habis, gitu kan? Iya. Betul. Anak kedua mesti habisin seteko-tekonya itu. Buat mendapatkan manfaat yang sama. Karena gizinya ada di bubuk susunya, bener kan? Betul. Kalau anak yang kedua yang minum di teko cuman dihabisin sepertiganya, berarti dia hanya mendapatkan juga sepertiga dari manfaat si susu tadi. Betul kan? Betul. Nah, yang pakai cangkir ini itulah disebut konsentrat gitu. Jadi kalau bahasa Indonesianya mungkin biang gitu ya. Biang. Tidak banyak oplosannya. Inti dari inti. Biang. Betul. Tidak banyak oplosan, tidak banyak campuran gitu kan. Karena si air putih tadi yang berperan sebagai pelarutnya kan, sebagai oplosannya itu. Benar nggak? Nah, betul. Konsentrat dia oplosannya sedikit, bisa dibilang gitu kan, airnya sedikit. Nah, gitu. Nah, itulah greenwash tuh begitu. Jadi kita itu ibaratnya tuh biang. Gitu. Biang. Tapi kalau deterjen lain mau coba-coba makainya cuma 25 gram kayak sesaset greenwash ya nggak akan bersih. Agak nendang. Nggak nendang, pasti nggak bersih. Dia makainya harus 3 kali lebih banyak dari greenwash untuk mungkin menyamai lah gitu kebersihan. Menghasilkan cucian yang sama. Betul. Itu pun belum tentu. Karena kan deterjen lain nggak ada enzim, nggak ada oksigen aktif ya kan, nggak ada segala macamnya gitu. Kalau di greenwash kan udah dia hemat plus banyak banget fitur-fitur tambahan lain untuk memberikan manfaat kan untuk pakaian kita gitu. Betul. Jadi karena biang, jadi nggak perlu ini ya, makanya nggak ngerusak mesin cuci ya. Kalau mungkin deterjen lain mungkin karena dia banyak berarti kayak bonusnya banyak ya, kayak mungkin bahan-bahan yang nggak terpakai kali ya, yang kadang mungkin bisa jadi merusak mesin cuci gitu ya. Betul. Itu kalau di deterjen dibilangnya filler ya, atau bahan pengisi ya. Jadi ada gitu, filler. Kayak ada bubuk putih gitu yang nggak punya fungsinya hanya untuk menambah massa jenis aja, supaya kelihatan lebih gede gitu loh. Gitu. Dia nggak punya fungsi untuk membersihkan. Makanya paling gampang gini deh. Greenwash masukin ke gelas, aduk-aduk gitu. Nanti diamkan berapa lama, lihat aja di dasar bawah gelasnya itu, gelas yang bening ya. Lihat deh. Apa sisa bubuk yang tertinggal tuh dikit banget, ya kan? Jadi bisa dibilang tuh 90%-nya larut sempurna, 99%-nya larut sempurna. Tapi kalau deterjen lain coba masukin deh ke ke yang tadi itu ya, ke gelas juga. Terus aduk-aduk juga. Nanti setelah berapa lama dia membentuk sedimen tuh di bawah tuh. Jadi bubuk-bubuk yang kayak filler gitu ya, apa namanya? Iya, jadi dia membentuk kayak endapan gitu kan? Endapan. Iya, bubuk ini nggak larut nih, gitu. Nah, ini yang selain bikin rusak mesin cuci, artinya dia juga tidak konsentrat kalau banyak sedimennya. Artinya dia kebanyakan filler itu namanya tuh. Nah, itu buat apa kita makan kayak gitu? Kan gitu sebenarnya, gitu. Luar biasa. Nih makin gamblang nih karena Mas Amer kan menjelaskan dari dasarnya nih ya. Jadi insya Allah teman-teman make greenwash ini makin percaya diri nih. Termasuk kalau kemudian setelah make kan kita memang pengennya kan segera cerita-cerita ini Mas Amer ya. Cerita-cerita ke keluarga, saudara, tetangga, teman-teman gitu ya. Jeng saya pakai greenwash. Akhirnya ya teman-teman punya banyak literasi lah untuk berbicara gitu. Tidak hanya oh ini bersih loh. Nah ditambah wawasan keilmuan yang lain mungkin itu betul. Makin nendang gitu. Ini deterjen kekinian ya, deterjen zaman now nih.
deterjen kekinian. Deterjen kekinian, masa kini dan masa layak untuk diperkenalkan ke tetangga-tetangga gitu. Betul sekali. Gitu. Jadi ini deterjen zaman now nih. Kita udah now nih, jangan mau lagi kita dikerja-kerjain lah dengan busa-busa banyak gitu ya. Tuh. Luar biasa. Bikin boros aja itu, terus boros kemasan juga kan, mau nggak mau kemasan dia harus besar, artinya plastik yang dipakai jauh lebih banyak ya kan, gitu. Jadi betul. banyak banget impact ke lingkungan tuh banyak juga gitu. Jadi inilah HNI lah gitu, makanya sama lah di HNI kan juga ada pasta gigi ya kan. Nah, ya betul. Pasta giginya HNI kan busanya tidak sebanyak yang konvensional kan, gitu. Betul. Karena pasta gigi, iya nggak perlu. Emang mulut kita ini gitu kan, kasih deterjen. Iya, gitu. Jadi memang produk yang bagus, memang itu yang tidak berbusa-busa, memang begitu. Makanya kalau di negara-negara maju tuh udah begitu sebenarnya, nggak ada mereka pakai busa-busa. Di Amerika tuh udah dari terakhir tahun 68 itu, pakai yang deterjen busa-busa gitu tuh, udah nggak ada gitu. Kita aja nih yang masih di ini dikasihnya produk-produk beginian aja gitu. Nah inilah makanya hadir. Berarti kesempatan buat kita nih Mas Almer untuk lebih powerful nih, gitu. Biarin aja mereka jual yang busa-busa, kita jualan yang berkualitas, gitu. Dan kita produk Indonesia ya, itu yang paling penting ya. Ini kita betul. Indonesia, jadi duit kita nggak lari kemana-mana. Nah, itu tambahan ininya ya Mas ya. Tidak hanya sekedar ngomongin produk, juga kadang orang mikir lebih luas lagi ya. Ini produk lokal ya, produk Indonesia gitu kan. Bahkan ya milik Muslim gitu. Luar biasa lah pokoknya, banyak keuntungannya. Jadi uang nggak terbang ke luar negeri gitu, bisa buat pembangunan. Ini produk NKRI, NKRI harga mati. Betul. Dan yang kita sama-sama tahu juga, saya ngerasain sendiri, ngelihat sendiri kan, betapa HNI ini kan perusahaan yang sangat dermawan, betul kan? Gitu. Masya. Kita sering kok ketemu orang ACT itu di kantor HNI kan, pasti kan, gitu. Iya. Betapa HNI itu sangat dermawan gitu, sangat sangat dermawan gitu lah. Jadi makanya kita bilang kalau kita membuat ekonomi kita maju ya kita harus pakai produk kita sendiri gitu kan, supaya uangnya tidak lari ke luar negeri gitu loh. Gitu. Kita bangkitkan ekonomi dalam negeri. Insya Allah. Tapi inilah HNI, kita tidak hanya ayo kita pakai dalam negeri, tapi kita juga berikan kualitas yang nggak main-main. Kita buktikan Indonesia ini bisa mengalahkan gitu. Kita kapan-kapan bikin live demo deh. Kita bikin live demo, kita pakai deterjen dari luar negeri. Coba. Kayaknya kalau demo itu di YouTube saya masih ada itu udah. Iya, coba itu diganti. Oh, udah banyak tuh, hampir 100.000 yang nonton tuh Mas Almer ya. Saya bikin demo deterjen tuh banyak ya. Termasuk dulu ada yang memang dipraktekkan ya, dikasih itu ya, tinta itu ya, ada di YouTube saya, bisa benar. Alhamdulillah. Ya, dengan cerita ini insya Allah siang ini luar biasa Mas Almer ya, dari pemaparannya ya, karena Mas Almer ini sangat paham betul bagaimana komposisi tadi ya tentang greenwash. Meskipun memang teman-teman nggak harus hafal 100% ya. Yang penting yuk segera, yang teman-teman yang belum pernah cobain greenwash ya, kapan lagi gitu kan, ingat cucian, pokoknya harus ingat greenwash. Ya, mungkin kalau ini dikerucutkan jadi dua kata, mungkin greenwash ini apa ya, hemat hebat gitu ya, gitu. Jadi hemat tapi hebat gitu. Nah, gitu. Jadi pokoknya inilah membahagiakan ibu-ibu yang di rumah lah. Karena amin. Siap. Kayaknya udah nggak kerasa, ini udah hampir 1 jam Mas nih ternyata. Tadinya padahal mintanya cuma setengah jam. itulah saking ininya. Soalnya banyak fitur-fitur kan di greenwash tuh kan. Insya Allah. Ini, cuman ya udah mau gimana lagi. Sayangnya nih nggak kelihatan mukanya Mas Almer nih ya. Mohon maaf banget nih buat para pemirsa nih ya. Tapi yang penting suaranya bisa kita dengerin lah ya. Biar yang kelihatan tuh gambar greenwash-nya nih. Gambar greenwash-nya. Itu kelihatan tuh. Yang penting gambar greenwash, muka saya emang nggak. Siap.
Ya, baik teman-teman. Ternyata terputus ya. Belum ngasih ini apa namanya penutup ya dari Mas Almer tadi. Sambungan telepon saya tertutup ya. Insya Allah nanti kapan-kapan kita akan undang lagi Insya Allah ya beliau ya. Dan ini membuktikan bahwasanya ya hari ini kita harus mencoba gitu ya, mulai lebih kenal lebih dekat gitu. Jadi tidak hanya sekedar pakai ya, pakai juga udah bagus gitu. Tapi coba kita nanti bisa belajar lebih dekat gitu ya. Bahkan kalau tadi pemaparan Mas Almer tadi, beliau pakar greenwash nih, beliau mengatakan ya, ini ya kandungannya itu insya Allah halal gitu ya, karena ngeri juga kalau kita bicara enzim, kita bicara macam-macam tuh beberapa ini kan kadang enzim tuh ya ngeri lah ya, bukan halal ya, karena diklirkan bahwasanya enzimnya ini enzim apa ya, nabati ya, dari tumbuhan. Baik teman-teman semua, mungkin tidak mengurangi apa ya, tidak mengurangi penampilan kita di siang hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak, yang sudah membagikan siaran ini. Semoga siaran ini bisa makin bermanfaat, makin menguatkan bisnis kita di HNI ini ya. Dan saya yakin teman-teman juga ya ingin sukses bersama, ingin membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Hanya dengan pakai ya cerita-cerita, dan kemudian mulai mengajak orang yang kita ceritain itu ya untuk mau ikut pakai, mau bergabung bersama HNI ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan bersama teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dari studio Business Center Cikarang Barat, saya yang bertugas Ahmad Fatoni ya, didampingi teman-teman di sini ya. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan ingin menjadi orang-orang yang sukses sebagaimana Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf ya, menjadi peniaga-peniaga muslim yang kaya, soleh, dan dermawan. Sampai ketemu di video berikutnya, di perjumpaan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.